Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana anak-anak, masih semangat? Ya, kita harus tetap semangat ya, walaupun kita di rumah aja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, supaya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi. Berdoa mulai. Ya, cukup. Anak-anak, kalian pasti pernah membaca suatu bacaan. Dan di bacaan itu biasanya terdapat beberapa paragraf. Nah, di dalam sebuah paragraf atau beberapa paragraf itu ada yang namanya kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Apa itu? Mari kita bahas bersama-sama. Coba perhatikan. Pertama ada paragraf. Paragraf adalah susunan dari beberapa kalimat yang terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi dalam paragraf itu ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Contoh bentuk paragraf itu seperti ini. Nah, yang tulis panah tanda merah itu namanya adalah cara penulisan paragraf secara menjorok. Ya, agak menjorok ke dalam. Nah, itu tanda sebuah paragraf. Selanjutnya, kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat gagasan pokok, ide pokok, atau pokok pikiran yang kemudian menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, jadi kalimat utama itu memuat gagasan pokok atau ide pokok atau pokok pikiran. Cara menentukan kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama itu terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, biasanya kalimat utama untuk anak SD itu terletak di awal atau di akhir. Masih jarang menemui kalimat utama yang berada di awal dan di akhir. Tetapi ada. 2. Kalimat utama di awal paragraf biasanya merupakan kalimat yang bersifat umum dan dapat dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Nah, jadi kalimat utama itu biasanya bersifat umum dan bisa dijelaskan di kalimat berikutnya. Yang ketiga, kalimat utama berada di akhir paragraf berupa kalimat kesimpulan. Nah, kalimat utama yang berada di akhir paragraf itu biasanya berupa kalimat kesimpulan. Contohnya, itulah ciri-ciri makhluk hidup, kata biasanya seperti itu. Kalimat yang keempat, kalimat utama memuat ide pokok atau pokok pikiran. Nah, jadi di dalam kalimat utama itu biasanya memuat ide pokok atau pokok pikiran. Nah, jadi kita bisa menemukan ide pokok itu dalam kalimat utama. Selanjutnya, kalimat penjelas. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf bisa mempunyai lebih dari satu kalimat penjelas. Nah, jadi kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama yang secara umum tadi, baru nanti dijelaskan di kalimat penjelas.
Nah, kalimat penjelas itu tidak hanya satu kalimat aja, bisa lebih dari satu, bisa 2 atau 3 kalimat atau 4 kalimat. Ide pokok paragraf. Ide pokok yaitu inti dari kalimat utama. Nah, ide pokok selalu terletak dalam kalimat utama. Ingat-ingat ya. Jadi, ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama dan selalu terletak dalam kalimat utama. Jadi kalau kalian mau mencari ide pokok harus menemukan kalimat utamanya dulu, baru kemudian kamu cari inti dari kalimat utama tersebut untuk disimpulkan jadi ide pokok. Nah, ide pokok bisa disebut sebagai gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Sama aja namanya ya. Jadi ide pokok itu kalau biasanya juga disebut gagasan utama, gagasan pokok, dan pokok pikiran. Nah, sekarang kita berlatih mencari kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokoknya. Coba perhatikan. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Nah, kira-kira menurut kalian kalimat utamanya berada di mana? Di awal atau di akhir? Ya, jadi kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Itu adalah kalimat utamanya. Nah, itu baru bersifat umum. Nah, lalu di mana kalimat penjelasnya? Kalimat penjelasnya ada di kalimat kalimat nomor 2 dan nomor 3. Apa itu? Nah, kalimat penjelasnya, buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Nah, itu adalah kalimat penjelasnya. Lebih dari satu kan? Lalu, ide pokok paragrafnya. Kira-kira kalau kalian sudah menemukan kalimat utamanya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat, apa intinya yang bisa dijadikan ide pokok? Ya, jadi ide pokoknya adalah manfaat buah kedondong. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita latihan lagi ya. Nah, ini ada sebuah paragraf, coba kita baca bersama-sama. Bangsa Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki bahasa daerah, jenis tarian, pakaian adat, dan rumah adat pun ada di setiap daerah. Memang bangsa Indonesia kaya akan budaya. Nah, coba kalian cari di mana kalian letak kalimat utamanya. Ya, benar. Kalimat utamanya berada di akhir paragraf yang berupa kalimat kesimpulan. Memang bangsa Indonesia kaya akan budaya. Kemudian kalimat penjelasnya ada pada kalimat nomor 1 dan 2. Bangsa Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda.
Setiap daerah memiliki bahasa daerah, jenis tarian, pakaian adat, dan rumah adat pun ada di setiap daerah. Nah, lalu apa ide pokoknya? Ide pokoknya itu kita cari berdasarkan inti dari kalimat utama. Intinya di kalimat utama apa? Ya, jadi ide pokoknya adalah bangsa Indonesia kaya budaya. Yuk kita latihan lagi. Nah, kita baca bersama-sama. Tonggeret adalah salah satu jenis serangga. Tonggeret memiliki ukuran yang sangat kecil. Meskipun ukurannya kecil, tonggeret dapat mengeluarkan suara seperti nyanyian sekeras suara konser musik rock. Suara yang dikeluarkan tonggeret ini berasal dari getaran hebat rangka luar yang terletak di area abdomen. Nah, kalimat utamanya berada di mana? Awal atau akhir? Ya, kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Tonggeret adalah salah satu jenis serangga. Nah, kalimat penjelasnya ada pada kalimat nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tonggeret memiliki ukuran yang sangat kecil. Meskipun ukurannya kecil, tonggeret dapat mengeluarkan suara seperti nyanyian sekeras suara konser musik rock. Suara yang dikeluarkan tonggeret ini berasal dari getaran hebat rangka luar yang terletak di area abdomen. Ide pokoknya adalah serangga tonggeret. Selanjutnya, kita baca lagi. Hewan beridah panjang ini dapat berjalan di dinding. Hal ini disebabkan telapak kakinya berparagraf. Keistimewaan lainnya adalah dapat memutuskan ekor untuk mengelabui musuhnya. Itulah ciri-ciri khusus binatang cicak. Nah, kalimat utamanya berada di awal atau di akhir? Ya, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Karena di akhir paragraf itu kalimatnya berupa kesimpulan. Itulah ciri-ciri khusus binatang cicak. Lalu di mana kalimat penjelasnya? Kalimat penjelasnya ada pada kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Hewan beridah panjang ini dapat berjalan di dinding. Hal ini disebabkan telapak kakinya berparagraf. Keistimewaan lainnya adalah dapat memutuskan ekor untuk mengelabui musuhnya. Nah, ide pokoknya adalah ciri khusus binatang cicak. Nah, udah paham atau belum? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu ya materi kali ini. Besok dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.